Cerita ini dikutip dari tulisan Jared Diamond, penulis yang memperoleh penghargaan Pulitzer. Dalam sebuah pidatonya, Jared pernah mengatakan bahwa negara seperti Indonesia, Kolombia, dan Filipina merupakan beberapa peradaban yang sebentar lagi akan punah. Tidak ada kata. Video ini kami peroleh dari sebuah WA Group, menceritakan bagaimana cara sebuah peradaban sebuah bangsa akan punah. Simak video ini sampai selesai, karena di akhir video, kami akan paparkan fakta 3 program pemerintah era Jokowi yang berperan besar membawa bangsa kita menuju kepunahan. Jika kalian suka, tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe di bawah video ini, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Refli, Harun, Peoples, Opinion. Hidup tenang, mereka membangun tembok Cina yang sangat besar. Mereka berkeyakinan tidak akan ada orang yang sanggup menerobosnya karena tinggi sekali. Akan tetapi 100 tahun pertama setelah tembok selesai dibangun, Cina terlibat 3 kali peperangan besar. Pada setiap kali terjadi peperangan itu, pasukan musuh tidak menghancurkan tembok atau memanjatnya, tapi cukup dengan menyogok penjaga pintu gerbang. Cina di zaman itu terlalu sibuk dengan pembangunan tembok, tapi mereka lupa membangun manusia. Membangun manusia seharusnya dilakukan sebelum membangun apapun, dan itulah yang dibutuhkan oleh semua bangsa. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa apabila ingin menghancurkan peradaban sebuah bangsa, ada 3 cara untuk melakukannya, yaitu 1. Hancurkan tatanan keluarganya. 2. Hancurkan pendidikannya. 3. Hancurkan keteladanan dari para tokoh dan rohaniawannya. Untuk menghancurkan keluarga caranya dengan mengikis peranan ibu-ibu, agar sibuk dengan dunia luar, menyerahkan urusan rumah tangga kepada pembantu. Para ibu akan lebih bangga menjadi wanita karir ketimbang ibu rumah tangga dengan dalih hak asasi dan emansipasi. Kedua, pendidikan bisa dihancurkan dengan cara mengabaikan peran guru. Kurangi penghargaan terhadap mereka, alihkan perhatian mereka sebagai pendidik dengan berbagai macam kewajiban administratif, dengan tujuan materi semata, hingga mereka abai terhadap fungsi utama sebagai pendidik, sehingga semua siswa meremehkannya. Ketiga, untuk menghancurkan keteladanan para tokoh masyarakat dan rohaniwan atau ulama adalah dengan cara melibatkan mereka ke dalam politik praktis yang berorientasi materi dan jabatan semata, hingga tidak ada lagi orang pintar yang patut dipercayai. Tidak ada orang yang mendengarkan perkataannya, apalagi meneladani perbuatannya. Apabila ibu rumah tangga sudah hilang, para guru yang ikhlas lenyap dan para rohaniawan dan tokoh panutan sudah sirna, maka siapa lagi yang akan mendidik generasi dengan nilai-nilai luhur? Itulah awal kehancuran yang sesungguhnya. Saat itulah kehancuran bangsa akan terjadi. Sekalipun tubuhnya dibungkus oleh pakaian mewah, bangunan fisik yang megah, dan dibawa dengan kendaraan yang mewah. Kita akan kupas satu persatu dan perhatikan apa saja program Jokowi yang mengarah ke arah upaya penghancuran peradaban bangsa kita. 1. Hancurkan tatanan keluarganya. Seberapa banyak di antara kalian yang bisa menyadari hancurnya kebersamaan dalam sebuah keluarga, hanya karena setiap orang dalam rumah hanya sibuk dengan urusan pribadi masing-masing. Anak susah diatur, pengetahuan turun drastis dan bahkan sekedar untuk makan pun harus dipaksa. Dan semua ini berawal dari kebiasaan mereka menghabiskan waktu bermain game online. Lalu apa peranan Joko Widodo dalam menghidupkan game online di kalangan anak muda di seluruh Indonesia? Kebetulan waktu itu saya berlibur di Solo, habis dari Australia 2 minggu. Kemudian ya gabut, terus kemudian berusaha membantu Pak Alex Marwata. Hari Rabu saya nyari-nyari, ketemulah MOU antara Pemkot Solo dan sebuah PT Marketplace itu, yang diduga yang punya pesawat itu. Maka setelah dapat, saya Rabu siang saya serahkan melalui saluran online, email, dan kemudian saya deklar kepada teman-teman media. Intinya membantu KPK, ini loh ada dokumen yang akan membantu KPK mencoba merumuskan apakah ini gratifikasi atau tidak. Karena pasti saya sadar perdebatannya Kaisang bukan penyelenggara negara. Oh iya, tapi gratifikasi itu teorinya kan sederhana. Yang bisa dianggap suap yang tertunda. Nah, tertunda itu bisa jadi janji diberikan nanti kalau pensiun, maka dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu termasuk janji. Yang kedua, diberikan pada pihak yang sekitaran, bisa anak, bisa istri, bisa kerabat, bisa teman, kan itu dititipkan, atau fasilitas-fasilitas. Nah, teori kedua inilah
berkaitan dengan yang tanda tangan itu kan wali kota Solo Gibran. Nah, Kaisang adiknya gitu loh. Jadi ini Menurut Boyamin, dia menemukan bukti ada kerjasama atau MOU antara salah satu perusahaan marketplace pemilik private jet dengan pemerintah kota Solo yang kala itu dipimpin Gibran Rakabuming sebagai wali kota. Dan di majalah Tempo, kita membaca sebuah berita bahwa perusahaan yang membawahi marketplace ini juga memiliki bidang usaha yang lain, salah satunya adalah pengembang game online, termasuk yang paling terkenal adalah Free Fire. Perusahaan game online Free Fire bahkan diketahui menjadi salah satu sponsor klub sepak bola asal Solo, Persis Solo sejak tahun 2021. Dan Kaisang Pangarep adalah salah satu dari pemilik klub sepak bola ini. Sejak saat itu, bahkan seorang presiden, Joko Widodo pun ikut aktif membantu melakukan promosi game online ini, salah satunya dengan menyelenggarakan turnamen game online Piala Presiden. Karena itu, untuk mendukung perkembangan e-sport di tanah air, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pemuda dan Olahraga membuat Piala Presiden e-sport 2019. Dengan permainan utama Mobile Legends sebagai salah satu primadona permainan para game saat ini. Piala Presiden e-sport 2019 ini juga didukung oleh beberapa instansi diantaranya Badan Ekonomi Kreatif, Kemenpora, Kantor Staf Presiden, Kemenkominfo, dan Indonesia e-sport Premier League. Dibuka di level-level yang lebih rendah lagi, di sekolah menengah, kemudian bahkan di pelajar, saya kira ini harus dibuka kurikulum atau pengetahuan tentang e-sport ini secara formal. Kurikulum harus masuk di sana, pelatihnya juga harus masuk di sana. Pertandingan olahraga, pertandingan yang tidak berbeda seperti bridge, catur. Jadi seolah-olah kan bridge apaan tuh mainnya kayak begitu, catur juga apaan tuh mainnya kayak gitu. Padahal mereka kalau pertandingan itu fisiknya harus disiapkan, nutrisi makanan yang harus disiapkan, sama persis gitu loh. Karena kan ini antara otak dengan tangan kan, kecepatan otak sama tangan gitu. Simpel aja, tujuannya adalah dukungan penuh dari pemerintah terhadap skena e-sport yang udah tidak bisa terbendung lagi ya. Bahwa inilah skena yang harus pemerintah harus benar-benar melihat bahwa ini skena yang harus dibimbing, diarahkan, dan juga skena yang harus pelan-pelan dibentuk agar menjadi industri baru dan juga cabang olahraga yang sangat-sangat diperhitungkan nanti di masa depan. Penyebaran dan promosi secara masif melibatkan kepala negara, menteri, dan bahkan kepala daerah ini sukses membuat game online membumi sampai ke pelosok tanah air. Salah satu partai yang selama ini dikenal partai yang dekat generasi muda, yaitu Partai PSI, adalah satu-satunya partai yang mengeluarkan pernyataan dukungan penuh pada aktivitas yang membuka kantornya di kota Solo ini. Maka tidak heran, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang melihat daya rusak kecanduan game online di kalangan generasi muda sangat kesulitan untuk mengendalikan anak-anak yang terlanjur kecanduan. Permainan ini sengaja disebarluaskan, mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit buat pengusaha game online yang bekerja sama dengan keluarga penguasa kala itu. Sang penguasa mendapatkan berbagai pemberian fasilitas, termasuk bebas keluar masuk luar negeri menggunakan private jet, tapi ada jutaan orang tua yang menangis melihat kehancuran masa depan anak-anaknya. Penyebab kehancuran yang kedua. Kedua, pendidikan bisa dihancurkan dengan cara mengabaikan peran guru. Tahun 2019, Jokowi mengejutkan dunia pendidikan dengan mengangkat Nadiem Makarim jadi Menteri Pendidikan. Nadiem Makarim adalah Menteri Pendidikan pertama yang tidak berasal dari dunia akademisi. Dia adalah pengusaha dan terkenal setelah sukses mengembangkan Gojek. Kepada wartawan, Jokowi berdalih, kemampuan Nadiem Makarim di dunia teknologi diharapkan bisa membawa loncatan baru di dunia pendidikan. Menjawab tantangan Jokowi, di tahun pertama menjabat, Makarim membuat terobosan pengadaan laptop yang bernilai lebih dari 9 triliun untuk dioperasikan di sekolah-sekolah. Harapannya, semua mata pelajaran tinggal diakses di laptop. Guru hanya menentukan tema apa yang akan dibahas, dan siswa akan belajar sendiri materi yang sudah ada di laptop. Tidak ada lagi ceramah dan wejangan dari guru. Fungsi guru sebagai pengajar sekaligus pendidik pun dikebiri. Kita tidak akan mendengar lagi guru yang menasehati anak untuk hormat pada guru dan orang tua. Karena mereka hanya berlomba-lomba menghabiskan materi yang ada di laptop. Ini adalah ibarat seorang ayah yang hanya mengajarkan dan memaksa anak menghabiskan nasi di piring, tapi tidak mengajarkan dari mana dan bagaimana cara nasi bisa dihidangkan di atas meja. Mereka mengajarkan mengejar hasil, tapi proses diabaikan. Akibatnya, banyak anak yang memiliki ijazah tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan ilmu sesuai mata pelajaran yang tertulis di ijazah. Remehkannya. Ketiga, untuk menghancurkan keteladanan para tokoh masyarakat dan rohaniwan atau ulama adalah dengan cara melibatkan mereka ke dalam politik praktis yang berorientasi materi dan jabatan semata, hingga tidak. Pada awal tahun 2024, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang salah satu isinya memberikan konsesi izin tambang kepada organisasi keagamaan. Usulan yang sama direncanakan untuk diberikan kepada pihak kampus. Namun demo mahasiswa menolak rencana itu secara tegas.
Mahasiswa berdalih, jika kampus mengelola tambang, dikhawatirkan akan mengebiri suara kritis akademisi terhadap pemerintah. Berbeda dengan mahasiswa, PBNU, salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia menyambut baik uluran tangan pemerintah ini. Muhammadiyah sempat pikir-pikir tapi pada akhirnya ikut menerima. Sedangkan Persatuan Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dengan tegas menolak. Sebagian besar organisasi keagamaan berpandangan bahwa mereka lebih fokus mengurusi iman dan peribadatan umat. Mereka memandang bahwa negara dikelola terkadang dengan cara politik yang kotor, sedangkan organisasi keagamaan adalah urusan membina umat agar fokus berada di jalan-jalan kebenaran sesuai isi kitab suci. Jika para ulama atau rohaniawan sudah terjebak dalam urusan keduniawian, maka suara-suara kenabian pun bisa hilang. Sebagai contoh, ketika pemerintah membuat kebijakan yang salah hanya menguntungkan salah satu pihak, para ulama akan diam, karena mereka takut jika izin tambang dicabut. Pemerintah akan makin leluasa berbuat, dan bisa dibayangkan kehancuran sebuah peradaban benar-benar bukan sebuah kemustahilan. Ketika di era pemerintahan Jokowi, sebuah produk undang-undang yang dibuat oleh para wakil rakyat, diubah untuk menyesuaikan usia anak presiden, bukan diubah melalui wakil rakyat sebagai pembuat undang-undang, tapi oleh sekelompok orang. Seberapa banyak ulama dan rohaniawan yang bersuara atas pelanggaran etika ini? Atau ketika fakta terbongkar, hampir saja satu pulau yang indah dan eksotis hilang ditambang di Raja Ampat, yang terjadi, pengurus salah satu ormas dengan gagah tampil di media, bukan membela kelestarian alam pemberian Tuhan, tapi justru berada di garda terdepan mendukung eksploitasi hasil bumi secara besar-besaran. Tiga hal yang diramalkan akan menjadi penyebab hilangnya peradaban suatu bangsa, tiga-tiganya dieksploitasi secara masif dan terstruktur di era pemerintahan Jokowi. Maka tidak heran, Prabowo pernah meramalkan. Jika kebiadaban ini tidak segera dihentikan, di tahun 2030 Indonesia akan benar-benar bubar. Maka kepada Prabowo, kita berharap, hentikan tiga program Jokowi ini yaitu 1. Buat regulasi yang membatasi anak usia sekolah tidak bisa mengakses game online di jam-jam yang seharusnya mereka belajar. Perusahaan yang selama ini telah bekerja sama cukup lama dengan keluarga mantan penguasa, agar diaudit, seberapa besar sumbangsinya buat negara. 2. Kembalikan fungsi guru sebagai pengajar dan sekaligus pendidik. Teknologi memang dibutuhkan. Tapi hubungan emosional guru dan murid lebih penting untuk dijaga. Fakta hari ini, seorang anak di Sinjai, Sulawesi Selatan memukul gurunya, sebuah bukti kegagalan kebijakan pendidikan era Jokowi. 3. Hentikan pemberian izin konsesi tambang kepada organisasi keagamaan agar para ulama dan rohaniawan bisa fokus meningkatkan ketakwaan umat, tidak dikotori dengan kepentingan politik pemerintah. Masih ada waktu untuk berbenah. Hentikan semua program penguasa lama yang akan mempercepat kiamat di negeri kita. Dan Prabowo bisa memulai dengan membentuk kabinet baru yang benar-benar bersih dari pengaruh kekuasaan lama.